Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Sutiawati. Saya dari kelas A1, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran Discovery Learning untuk memenuhi tugas dari mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Pembelajaran Discovery Learning. Pengertian Discovery Learning. Discovery Learning ialah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Tidak serupa dengan model pembelajaran lainnya yang cenderung konvensional, Discovery Learning atau pembelajaran penemuan lebih berpusat pada peserta didik, bukan guru. Pengalaman langsung dan proses pembelajaran menjadi patokan utama dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, model pembelajaran model Discovery Learning merupakan model yang lebih menekankan pada pengalaman langsung siswa dan lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Dapat disimpulkan bahwa metode ini masuk dalam salah satu metode pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengalami dan menemukan pengetahuannya sendiri. Ini sebagai wujud murni dalam proses pendidikan yang memberikan pengalaman yang mengubah perilaku sehingga dapat memaksimalkan potensi diri. Ada beberapa pandangan dari para ahli di bidang pendidikan yang ikut menjelaskan mengenai metode belajar ini. Berikut kumpulan pandangan para ahli pendidikan mengenai discovery learning. Yang pertama adalah Arends. Discovery Learning menjadi model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif. Dalam prosesnya, model pembelajaran ini akan membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari. Yang kedua adalah Rusman. Pakar pendidikan Rusman mengungkapkan model pembelajaran discovery learning menjadi dukungan seorang individu atau kelompok untuk menemukan pengetahuannya sendiri berdasarkan dengan pengalaman yang didapatkannya. Yang ketiga adalah Karim dan Daryanto. Karim dan Daryanto menyebut discovery learning sebagai model mengajar yang dilaksanakan guru dengan cara mengatur proses belajar dengan sedemikian rupa, sehingga siswa mendapatkan pengetahuan yang sebelumnya belum diketahui, dengan cara tidak disampaikan terlebih dahulu, akan tetapi siswa menemukannya secara mandiri. Yang keempat ada Saifuddin dan Berdiati, mendefinisikan discovery learning sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pembelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi melalui proses penemuan secara mandiri. Yang kelima adalah menurut Richard, agar anak mampu belajar secara mandiri, Richard menyebut para pengajar harus mampu membuat para peserta didik untuk turut serta dalam proses kegiatan belajar mengajar secara lebih aktif, seperti kegiatan tukar pendapat yang dapat diimplementasikan dengan acara diskusi, seminar, dan menelaah buku secara mandiri. Langkah menuju model pembelajaran discovery learning. Sama dengan pembelajaran lainnya, discovery learning memiliki sintaks, urutan atau tahap-tahap kegiatan belajar yang diistilahkan sebagai fase yang menggambarkan bagaimana model tersebut dilaksanakan. Berikut ini adalah penjabaran langkah-langkahnya. Yang pertama adalah stimulus. Untuk memulai tahap ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah pertama, seperti memulai kegiatan proses belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Setiap langkah pertama berhasil dilewati, maka dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah yang memiliki kaitan erat dengan bahan pembelajaran. Setelah itu, salah satunya ditunjuk dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis, jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Yang ketiga adalah penghimpunan data. Bila rumusan dari hipotesis masalah sudah ada, maka para siswa dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat adalah olah data. Jika data sudah dihimpun, maka kegiatan selanjutnya adalah
memasukkan dalam bank data untuk diolah dan dilakukan validasi dengan wawancara, observasi baru, kemudian ada tafsiran berdasarkan temuan data tersebut. Yang kelima adalah pembuktian. Hasil tafsir dari data yang sudah dianggap valid harus dilakukan pemeriksaan secara cermat. Ini dilakukan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis dihubungkan dengan proses hasil data. Yang keenam adalah generalisasi. Setelah hasil pembuktian pengolahan data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Penerapan discovery learning dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengawali pembelajaran discovery dicontohkan penerapan discovery learning dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah fase simulasi. Fase ini dapat dilakukan dengan kegiatan pembelajaran dimulai dengan guru mengajukan pertanyaan, contoh-contoh atau referensi lainnya, dan penjelasan singkat yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua adalah fase identifikasi masalah. Pada fase identifikasi masalah dapat dicoba dengan memulai dari guru yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat atau jawaban sementara terkait dengan topik pembahasan. Yang ketiga adalah fase pengumpulan data. Fase pengumpulan data ini dimulai dengan memberikan kesempatan siswa mengumpulkan data yang relevan sebanyak-banyaknya. Ini untuk membuktikan apakah jawaban sementara yang mereka berikan sudah tepat atau belum. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca buku atau sumber daring, mengamati objek, eksperimen, dan hal lainnya yang masih sejalan dengan proses belajar mengajar. Yang keempat adalah fase pengolahan data. Data yang didapatkan melalui pengumpulan data kemudian ditafsirkan. Yang kelima adalah fase pembuktian. Fase ini memiliki kegiatan presentasi dari hasil pengolahan data masing-masing kelompoknya di hadapan para siswa. Siswa yang lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritik, dan saran, serta pertanyaan. Yang keenam adalah fase simulasi. Fase ini memberikan kesempatan pada siswa untuk menarik kesimpulan dengan bimbingan dan tuntutan guru. Tuntutan tersebut dapat menjadi hasil yang dipresentasikan untuk mendapatkan suatu gambaran umum atau jawaban atas persoalan yang dihadapi dan disetujui oleh setiap kelompok. Yang ketujuh adalah fase penutup. Fase ini adalah proses terakhir yang berisi ulasan kembali materi yang telah dipelajari bersama-sama oleh siswa dan diberikan koreksi jika diperlukan, serta rekomendasi dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kelebihan dan kelemahan discovery learning. Setelah memahami apa itu discovery learning dan langkah-langkah yang harus dilakukan, kita juga perlu mengetahui kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran ini. Dengan mengetahui kelebihan dan kelemahannya, diharapkan proses belajar bisa lebih maksimal karena sudah tahu apa yang harus diantisipasi sekaligus dikembangkan. Kelebihan discovery learning, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan secara kognitif. Peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Yang selanjutnya adalah kelemahan discovery learning. Siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitar dengan baik. Terkadang terhitung sangat sulit mewujudkan pembelajaran discovery learning. Jika keadaan di kelas gemuk atau memiliki jumlah siswa yang terlalu banyak, metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Guru akan kesulitan untuk benar-benar memperhatikan proses pembelajaran setiap murid. Guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan kegiatan belajar mengajar KBM atau gaya lama akan kecewa dan akan tertatih dalam menerapkan metode discovery learning. Ada kritik yang mengatakan bahwa proses dalam model discovery learning terlalu mementingkan proses pemahaman, sementara perkembangan sikap dan keterampilan siswa dikhawatirkan kurang menjadi sorotan.
Tujuan pelaksanaan model pembelajaran discovery learning. Dengan beragam kelebihan dan kelemahan discovery learning, kita tetap perlu memahami bahwa ada tujuan-tujuan utama yang harus digapai agar proses belajar tidak bias. Berikut ini beberapa tujuan spesifik dari model pembelajaran discovery learning. Yang pertama adalah siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, kenyataan di lapangan harus menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkat ketika model pembelajaran ini digunakan. Yang ketiga adalah siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak, juga siswa banyak meramalkan extrapolate informasi tambahan yang diberikan. Yang keempat, siswa belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab sebagai alat untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan pengetahuan. Yang kelima, membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar dan mengaplikasikan ide-ide orang lain. Yang keenam adalah terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui discovery learning lebih bermakna. Keterampilan yang dipelajari dalam kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru pula. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pembelajaran discovery learning ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.